Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi dosen tetap di Perguruan Tinggi Tridharma Nusantara Makassar sejak tahun 2017 dan diberikan 2 mata kuliah untuk saya ampuh, yaitu perilaku organisasi dan komunikasi dan etika bisnis. Perilaku organisasi di semester genap dan komunikasi etika bisnis pada semester ganjil. Yang memudahkan saya untuk melakukan aktivitas, kampus melengkapi fasilitas berupa ruangan kelas, LCD, dan papan tulis. Sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum pandemi yaitu tatap muka di ruangan kelas dengan menggunakan metode ceramah atau menjelaskan, tanya jawab, dan metode diskusi. Sejak pertama saya mengajar, saya melatih mendisiplinkan diri sekaligus memberikan contoh kepada mahasiswa, yaitu selalu masuk di ruangan tepat waktu. 10 menit sebelum materi dimulai, mahasiswa sudah harus ada di ruangan kelas. Dan apabila ada yang terlambat 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tidak boleh lagi mengikuti proses perkuliahan. Sebelum materi dimulai, terlebih dahulu saya memberikan instruksi atau menginstruksikan kepada mahasiswa hal-hal yang penting, seperti mahasiswa harus menonaktifkan HP-nya sampai perkuliahan selesai. Memberikan motivasi dan sharing kepada mahasiswa mengenai materi yang sudah dijelaskan minggu lalu. Proses pembelajaran dengan metode ceramah atau menjelaskan, saya mulai dengan salam, membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah itu menampilkan PowerPoint yang saya sudah siapkan sebelumnya melalui LCD. Sambil menjelaskan, tetap saya mengontrol keaktifan mahasiswa supaya fokus dalam perkuliahan. Misalnya, kalau ada mahasiswa yang tidak fokus terhadap penjelasan materi, saya memberikan kesempatan atau terkadang saya menunjuk langsung mahasiswa tersebut untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti yang terkait dengan materi yang dijelaskan. Akhir daripada penjelasan materi, saya buka sesi tanya jawab. Untuk membuat mahasiswa proaktif dalam kelas, setiap mahasiswa yang mengajukan pertanyaan atau memberi jawaban atas pertanyaan tersebut, saya memberikan nilai plus. Setiap akhir perkuliahan, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan di rumah dan dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Proses pembelajaran dengan metode diskusi yang saya lakukan yaitu 14 kali pertemuan di luar
UTS dan UAS. Kemudian saya bagi dua, yaitu 7 kali pertemuan untuk tatap muka atau metode ceramah, dan 7 kali pertemuan untuk metode diskusi. Kelompok diskusi sudah dibentuk pada saat kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa mempersiapkan diri dari awal untuk menyiapkan bahan materi yang mau didiskusikan, yang sudah berbentuk makalah. Penilaian yang saya lakukan dalam metode diskusi yaitu kelompok yang membawakan prosentase harus menguasai materinya dan mampu mempertahankan makalahnya. Yang kedua, terampil dalam berdiskusi. Yang ketiga, membuat rangkuman dari makalah yang dipresentasikan. Kemudian kelompok yang tidak prosentase, saya memberikan penilaian yang aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan sanggahan terhadap materi yang dipaparkan oleh kelompok yang prosentase, dan membuat rangkuman terhadap pokok-pokok bahasan materi yang telah didiskusikan. Sebelum diskusi dimulai, terlebih dahulu saya memberikan pengarahan terhadap mahasiswa tata cara dalam berdiskusi. Itulah proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum pandemi. Setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, semua orang merasa khawatir dengan adanya virus corona. Dengan kondisi tersebut membuat saya segera mengadakan inovasi atau mengadakan perubahan proses pembelajaran dari proses tatap muka menjadi proses pembelajaran secara daring, supaya proses perkuliahan tetap berjalan. Saya menggunakan 3 perangkat, yaitu laptop, tab, dan WA. HP. Laptop saya gunakan untuk proses pembelajaran dengan membuka aplikasi Zoom. Jadi link Zoom hanya untuk melakukan proses pembelajaran. Sedangkan tab saya gunakan dengan membuka aplikasi Classroom, gunanya khusus untuk tempat pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Sedangkan HP digunakan untuk membuat aplikasi WA. Dari ketika aplikasi yang saya gunakan betul-betul membantu proses perkuliahan. WA itu digunakan untuk membuat grup, yaitu grup masing-masing kelas, dan digunakan untuk menginformasikan hal-hal yang penting seperti menginformasikan link Zoom untuk proses pembelajaran, link Classroom untuk tempat pengumpulan tugas, dan HP juga untuk pengiriman soal-soal yang dikerjakan. Proses pembelajaran yang saya lakukan melalui daring, saya tetap memberikan contoh kepada mahasiswa dengan tepat waktu setiap perkuliahan, dan memberikan peraturan kepada mahasiswa, yaitu masuk Zoom
5 menit sebelum materi dimulai dan harus berpakaian rapi. Tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, yaitu menjaga etika, fokus dari penjelasan-penjelasan dan materi yang diberikan, dan itu tidak mengurangi proses jalannya perkuliahan. Proses pembelajaran lewat daring saya mulai dengan salam, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemudian menjelaskan materi. Pada akhir penjelasan materi, saya membuka sesi tanya jawab. Setelah itu, menyimpulkan sub-sub pokok bahasan sebagai penguatan dari materi pembelajaran. Terakhir, memberikan tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan, dan tugas itu dikirim lewat aplikasi WA. Saya kirim lewat aplikasi WA karena atas permintaan mahasiswa memiliki keluhan kalau dimasukkan di classroom, katanya sulit untuk membuka, kalau classroom susah dibuka kalau tidak full jaringan. Olehnya itu harus saya kirim lewat WA untuk memudahkan untuk membuka soal-soal yang mau dikerjakan. Karena soal yang mau dikerjakan sudah dibatasi waktunya. Olehnya itu mahasiswa harus mengejar waktu yang sudah ditentukan. Nah, itulah proses pembelajaran yang saya lakukan baik setelah pandemi maupun sebelum pandemi. Dampak daripada perubahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang menggunakan 3 aplikasi dan 3 perangkat, yaitu proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik seperti halnya proses pembelajaran tatap muka di kelas. Mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan walaupun di rumah. Aplikasi Classroom yang saya gunakan sangat membantu saya untuk mengontrol tugas-tugas mahasiswa. Sehingga setiap pertemuan saya bisa menyampaikan atau memperlihatkan nilai dari tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, setiap pertemuan itu membuat mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti perkuliahan karena termotivasi dengan nilai-nilai dari tugas yang mereka dapatkan. Nah, olehnya itu walaupun kita dalam kondisi pandemi atau dengan penuh kekhawatiran, dengan adanya aplikasi, adanya perangkat-perangkat dengan menggunakan teknologi, proses pembelajaran tetap dapat dilakukan dengan baik. Itulah penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.